Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Marakil Ubudiyah, syarah terhadap Bidayatil Hidayah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 56. Judulnya Adab Masuk Masjid. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Adabu dukhulil masjid, ini adalah adab-adab masuk masjid. Sebelumnya adab khuruj ilal masjid, adab keluar dari rumah menuju masjid. Sekarang adab masuk masjid, tiba di masjid. Huwa bayani jumlatil azkar. Jadi ada tambahan di sini, adab masuk masjid dan penjelasan sejumlah zikir-zikir. Jadi bab ini termasuk bab panjang, banyak banget ini doa-doa yang dianjurkan untuk kita baca. Fa idza aradta dukhula ila al-masjid wa wasalta babahu fanza'na lakal yusra awwalan. Idza aradta, bila engkau kepengen akan masuk ke masjid. Kita pengen masuk masjid, wa wasalta babahu, engkau telah sampai ke pintunya masjid. Fanza'na lakal yusra, maka buka olehmu akan sandalmu yang kiri awalan, terlebih dahulu. Begitu kita sampai di pintu masjid, mau masuk, buka dulu sandal sebelah kiri. Wa hutta rijlakal yusra ala dhahrih, dan langkah olehmu akan kakimu yang kiri ala dhahrih, di atas punggungnya sandal. Ini maksudnya begini. Kita buka sandal sebelah kiri dulu. Sesudah kita buka, kaki naruh dulu di atas sandalnya, enggak langsung melangkah. Wa hutta, ini wa hutta kita artikan gerakkan olehmu, atau langkahkan olehmu akan kakimu yang kiri di atas punggungnya sandal. Kita buka sandal sebelah kiri, taruh kaki di atas sandal. Sumanza'na lakal yumna, kemudian cabut olehmu akan sandalmu yang kanan. Baru kita buka sandal sebelah kanan, kemudian langsung melangkah menuju masjid, kanan dulu, gitu maksudnya. Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kanan. Jadi yumna ini naik kepada rijla, rijla dianggap muannas, makanya pakai yumna. Yumna ini muannas dari aiman. Afdal fudla, ahsan husna. Nah, jadi begitu juga yusra. Mudzakarnya aisar. Kalau yusra berarti muannas, yang kiri. Nah itu, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kanan. Baru kita langkahkan kaki kanan. Wa mislul masjidi kullu mahallin syarif. Bermula sama seperti masjid itu setiap tempat mulia. Ya, tempat-tempat mulia bersih, bukan tempat kotor seperti masuk kandang. Bukan, kalau kandang tangan kaki kiri dulu. Jadi sama seperti masjid juga, setiap tempat mulia, mau masuk ke rumah juga sama, kaki kanan dulu. Wa kadza ma juhila haluhu, demikian pula itu ma yang dijahilkan akan halnya ma. Ada tempat kita nggak tahu ini tempat bagus apa enggak bagus, mulia apa enggak. Nah, tetap mulai kanan dulu. Walau kharaja min masjidin ila masjidin qaddama yaminah. Dan jikalau keluar ianya seseorang dari satu masjid menuju ke masjid selanjutnya. Ini masjid dekat-dekat nih ceritanya. Atau masjid banyak pintu. Keluar dari satu pintu, masuk pintu lain. Jikalau keluar ia dari masjid ke masjid juga, niscaya mendahulukan ia akan kanannya, tetap kanan. Keluar kanan dulu, waktu masuk juga kanan dulu. Wa fil ka'bati yuqaddimu yaminahu dukhulan wa khurujan. Dan di dalam Ka'bah mendahulukan ia akan kanannya, dukhulan nisbah masuk dan keluar. Masuk Ka'bah kaki kanan dulu, keluar Ka'bah juga kaki kanan dulu. Nah, ini Ka'bah. Karena mulia semuanya. Di luar Ka'bah juga masih masjid. Kadza afadahul Wana'iyu, begitulah telah menjelaskan akannya oleh Syekh Wana'i. Wa qul 'inda iradatid dukhul, dan katakan olehmu ketika pengen masuk.
tadi kita diajarkan kalau masuk kaki kanan. Ketika mau masuk baca doa ini. Waqul, katakan olehmu ketika pengen masuk, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil kadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang agung, wa biwajhihil karim, dan aku berlindung dengan wajahnya Allah yang karim, wa sultanihil kadim, aku berlindung dengan kekuasaannya Allah yang kadim. Berlindung dari mana? Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang rajim, yang terkutuk. Alhamdulillah. Nah, kita tambah alhamdulillah. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil kadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nah, ini doa ini tambahan dari Syekh Nawawi. Kalau Imam Ghazali nanti dalam kurung doang ini. Bidayatil Hidayah kita Imam Ghazali, syarahnya Nawawi. Syekh Nawawi menambahkan ini. Kama fil azkar, sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Summakul, kemudian katakan olehmu. Sesudah kita baca doa di atas, doa ta'awud tadi, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ighfirli, ampunilah bagiku zunubi, akan dosa-dosaku. Waftahli, buka olehmu untukku, abwaaba rahmatik, akan pintu rahmatmu. Nah, doa masuk masjid. Udah dua doanya. Summakul bismillah. Summakul bismillah. Kemudian katakan olehmu bismillah. Sudah kita baca selawat ini, kita baca bismillah. Summa dukhul, kemudian masuklah kamu. Baru kita masuk. Nah, ini panjang doanya. Ini kalau enggak kita praktekkan lupa kita. Biasa kita Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Udah, rupanya ada ta'awud dulu, kemudian selawat, kemudian baru doa yang biasa. Kemudian bismillah langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kharajta, apabila engkau keluar, maksud engkau keluar, engkau mau keluar. Idza kharajta, apabila engkau mau keluar, faqaddim rijlakal yusra, maka dahulukan olehmu akan kakimu yang kiri. Kaki kiri dulu. Waqul zalik, dan katakan olehmu akan demikian. Doanya sama, a'udzubillah dulu, kemudian selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa tadi sama, waqul zalik, katakan olehmu akan demikian. Illa annaka taqulu, melainkan bahwa sungguhnya engkau itu engkau katakan. Artinya beda sedikit doang. Doanya sama semuanya kecuali waftahli abwaaba fadlik. Abwaaba rahmatik kita ganti dengan abwaaba fadlik. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik, kita ganti. Nah, waftahli abwaaba fadlik. Kenapa beda? Kenapa kalau masuk masjid abwaaba rahmatik, pintu rahmat? Kenapa ketika kita keluar kita minta dibukakan pintu karunia? Beliau menjelaskan, wa hikmatu dzikrir rahmati fid dukhuli wal fadli fil khuruji annal masajida mahalu rahmatillahi ta'ala li ibadihi rahmatan tunasibul ibadah. Ya. Bermula hikmah menyebutkan rahmat pada ketika masuk. Ketika masuk, Allahumma waftahli abwaaba rahmatik. Bermula hikmah menyebutkan rahmat pada waktu masuk, wal fadli, dan menyebutkan fadli pada waktu keluar, annal masajida, bahwa sungguh masjid-masjid itu mahalu, itu tempat rahmat Allah Ta'ala untuk hambanya, tempat rahmatan, maf'ul mutlak, tempat rahmat akan sebagai rahmat tunasibu, yang sesuai ia akan ibadah. Ya, jadi dalam masjid itu ada rahmat Allah, di luar masjid juga rahmat Allah. Tapi rahmat Allah dalam masjid dalam bentuk ibadah. Ya. Rahmat Allah di luar masjid dalam bentuk karunia dan rezeki. Makanya di luar masjid mau keluar baca fadlillah, masuk rahmatillah. Wa ammal khuruj minha, adapun keluar darinya masjid-masjid, bahwa ila mahalil asbabillati tahsulu bihal arzak. Bahwa maka dianya keluar, huwa kembali ke keluar. Adapun keluar darinya masjid, maka
bermula dianya keluar itu menuju kepada tempat sebab-sebab. Ya, sebab usaha, sebab allati tahsulu biha yang hasil dengannya, sebab arzak, oleh rizki-rizki. Keluar dari masjid kan kita menuju kepada sebab dagang, ke sawah, ke kebun dan seterusnya, di mana sebab itu bisa menghasilkan rezeki. Wal ghina anin nas, dan menuju kepada sebab-sebab allati yang hasil dengannya, sebab oleh rezeki dan oleh terkaya dari manusia. Nah, jadi kita keluar masjid tujuannya berusaha supaya tidak perlu meminta-minta. Fahadha min madahiril fadlillati tafaddalallahu biha ala ibadih. Maka ini yang di luar masjid tadi tempat sebab. Hadza mahalul asbab. Maka bermula ini itu min madahiril fadli, itu sebahagian dari tempat dahirnya karunia. Madahir allati tafaddalallah, yang memberi karunia oleh Allah biha dengannya madahir ala ibadihi kepada hamba-hambanya. Kama afadahu Ibnu Hajar, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Ibnu Hajar. Nah, itulah ketika kita keluar masjid menuju kepada sebab, dengan sebab itu kita jadi dapat rezeki, kaya. Nah, jadi melaksanakan sebab atau tempat sebab di luar masjid itu merupakan bentuk karunia Allah juga, di mana Allah memberi karunia dengan cara tersebut kepada kita hambanya. Karena itu bentuk karunia, makanya kita meminta Allahumma ftahli abwaba fadlik, pintu karuniamu ya Allah. Nah, pintu anugerah. Wa mahma ra'aita fil masjidi may yabi'u aw yabta'u faqul. Wa mahma, dan bila mana engkau melihat dalam masjid may yabi'u, akan orang yang menjual ia, aw yabta'u, atau menerima jual. Mutawa'ah, menerima jual maksudnya membeli. Bila mana engkau melihat dalam masjid akan orang yang menjual ia atau membeli ia, fakul, niscaya maka katakan olehmu. Jawab mahma, apa yang harus engkau katakan? La arbahallahu tijaratak, semoga tidak memberi untung oleh Allah akan daganganmu. Ini doanya, ini memang doa ya, memang aturannya seperti ini, walaupun doa agak kelihatannya buruk. Semoga Allah tidak membuat untung daganganmu. Itu kalau kita lihat orang jual beli dalam masjid. Kenapa? Karena masjid dibangun bukan untuk jual beli. Begitu alasan para ulama memberikannya. Wa idza ra'aita fihi may yanshudu bi dhammis shin, dengan dhammah shin. Wa idza ra'aita fihi may yanshudu, bila engkau melihat dalamnya masjid may yanshudu, orang yang mencari ia, ayat lubu, mencari ia, dhallatan, akan barang yang hilang. Orang mencari barangnya yang hilang dalam masjid. Fakul, maka katakan olehmu, la raddallahu alaika dhallata, semoga tidak mengembalikan oleh Allah kepadamu akan barangmu yang hilang. Ini doa juga agak keras, ini doa. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Ini dalam masjid, bukan di luar masjid. Ada juga di luar masjid kehilangan sandal, kehilangan motor kadang. Itu jangan doanya seperti ini. Ini karena bukan dalam masjid. Kadzalika amara Rasulullah, demikianlah telah memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ruwiya an Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, idza raaitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu, apabila Anda melihat akan orang-orang yang menjual ia atau membeli ia dalam masjid, faqulu, maka katakan olehmu, la arbahallahu tijaratak, semoga tidak memberi untung oleh Allah akan daganganmu. Artinya ini khabariyah bermakna insya'iyah. Wa idza raaitum may yanshudu fihi dhallah, apabila engkau melihat akan orang-orang yang mencari ia dalamnya masjid, dhallatan, barang yang hilang, faqulu, maka katakan olehmu, la raddahallahu alaik, semoga tidak mengembalikan akannya dhallah oleh Allah kepadamu. Wa anhu aidan qala, dan darinya Abi Hurairah pula berkata, ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, barang siapa yang mendengar ia akan seorang laki-laki yang mencari ia akan barang yang hilang dalam masjid, falyakul, maka hendak berkata. Ia di sini nahi amar gaib, falyakul. Di atas di hadis satu lagi tadi amar hadir, fakulu. Di sini falyakul. Nah, sama-sama perintah, cuma ini perintah gaib. Maka hendak berkata ia, la raddahallahu alaika,
Semoga tidak mengembalikan akannya dhallah oleh Allah kepadamu. Fa innal masajid lam tubna lihaza. Karena sungguhnya masjid itu tidak dibangun akan adanya masjid lihaza, untuk ini. Ini lihaza bacanya. Masjid tidak dibangun untuk mencari-cari barang yang hilang, untuk dagang dan seterusnya. Tapi masjid dibangun untuk ibadah. Begitu lebih kurang alasannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltal masjida Fa idza dakhaltal masjida, bila engkau masuki akan satu masjid. Walau musya'an, walau adanya masjid itu campuran. Musya'an itu maksudnya ada bagian yang masjid, ada bagian yang bukan masjid. Masjid campuran. Ada satu bangunan sebahagiannya masjid, sebahagian bukan. Kita nggak tahu yang mana masjidnya apa yang mana. Karena masjid itu bukan hanya karena bangunannya, tapi karena niat orang yang membangunnya. Walaupun dibangun satu bangunan, niatnya masjid, memang nggak kelihatan seperti bentuk masjid, tetap dianggap masjid. Oh madununan, atau engkau masuk akan masjid, hal keadaan masjid itu madununan, yang dikira-kirakan. Perkiraan kita itu masjid, walaupun pada faktanya bukan masjid. Kita masuk satu bangunan, kita mengira itu masjid. Fala tajlis hatta tusalliya raka'atai tahiyah. Maka jangan engkau duduk hingga engkau salat akan 2 rakaat tahiyat. Nah, jadi yang mau beliau katakan di sini, kalau masuk masjid melaksanakan salat tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, lakin idza dakhaltal masjidal harama wa aradta tawafa fal afdalu an tabda'a bit tawaf. Tetapi apabila engkau pengen masuk akan Masjidil Haram, kita mau masuk Masjidil Haram, wa aradat tawaf, dan engkau pengen akan tawaf, masuk ke Masjidil Haram pengen tawaf, fal afdalu an tabda'a bit tawaf, maka yang lebih utama itu engkau mulai dengan tawaf. Jadi kita tawaf dulu, jangan salat tahiyat masjid dulu. Karena untuk tahiyat Masjidil Haram dengan tawaf juga udah cukup. Kalau kita mau tawaf dan mau salat berarti tawaf dulu. Fal afdal, maka yang lebih utama itu engkau mulai dengan tawaf. Sumatan wi bir raka'ataini sunnatat tawaf. Kemudian engkau niat dengan 2 rakaat akan sunat tawaf. Tahiyatul masjid ma'a, dan akan tahiyat masjid. Jadi sesudah tawaf ada salat sunat tawaf namanya. Kita tawaf dulu, kemudian engkau niat dengan 2 rakaat akan sunat tawaf. Kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, kita niat sunat tawaf bersama tahiyat. Nah, dua-duanya. Summa tanwi, kemudian engkau niat dengan 2 rakaat akan sunat tawaf dan tahiyatul masjid ma'a. Kita niat dua-duanya. Sahaja aku salat sunat tawaf bersama tahiyat 2 rakaat. Boleh. Fa in nawaita ahadahuma indarajal akhar. Maka jika engkau niat akan salah satu keduanya, niscaya masuklah yang lain. Kita niat salat 2 rakaat sunat tawaf. Nah, satu doang niat. Tetap tahiyat juga sudah ada. Kita niat salat tahiyat juga. Untuk tawaf juga sudah ada di situ. Nah, ini salat boleh. Apapun niatnya tetap hasil pahalanya. Sesudah tawaf melaksanakan salat 2 rakaat, niat tahiyat masuk tawafnya, niat sunat tawaf masuk tahiyatnya. Nah, wa illam tanwihi fa in nawaita, maka jika engkau niat akan salah satu keduanya, indarajal akharu, masuklah oleh yang lain. Wa illam tanwihi, sekalipun tidak engkau niat akan yang lain. Jadi sekalipun yang lain tadi tidak niatkan, tetap masuk. Niat salat tawaf doang, niat salat tahiyat enggak kita niatkan, tetap masuk juga. Lianna tahiyatul masjidil harami la tafutu bit tawaf. Karena tahiyat Masjidil Haram itu tidak luput ia dengan tawaf. Ini alasan kalau kita mau masuk Masjidil Haram, kita pengen tawaf, kita lebih baik mulai dengan tawaf dulu. Walaupun sudah tawaf, kemudian sholat, ya nggak apa-apa. Kalau masuk masjid lain beda. Kalau sudah lama kita nggak langsung sholat, hilang waktu tahiyat masjidnya. Tapi kalau tahiyat Masjidil Haram itu tidak luput ia dengan tawaf. Kama nakalahul Wana'i an Ibni Qasim, sebagaimana menakalakannya oleh Al-Wana'i dari Ibnu Qasim, pensyarah Fathul Qarib.
Wa tukrahut tahiyatu idza wujidal maktubah tuqamu bil kalimatil ma'lumah. Dimakruhkan akan tahiyat, salat tahiyat maksudnya, apabila didapati akan maktubah, hal keadaan maktubah itu tuqamu yang diiqamahkan bil kalimatil ma'rufah dengan kalimat-kalimat yang sudah ma'ruf. Begitu kita masuk masjid, itu sedang dikomat, komat untuk melaksanakan salat fardu tadi. Ketika itu makruh melaksanakan tahiyat. Langsung aja kita salat fardu. Wa tukrahu aidan idza tuhima fautus shalah fardhan kanat au naflan. Dimakruhkan pula apabila diwahamkan akan luput salat, fardu ada ianya salat atau sunnah. Makruh juga melaksanakan salat tahiyat bila kita mengira ini kalau salat tahiyat nanti waktu salat habis, kita masuk masjid udah mendekati maghrib, masuk masjid mau salat, masuk masjid mau salat asar. Tapi waktunya udah maghrib, kalau kita salat tahiyat dulu keburu waktu asarnya hilang. Itu perkiraan kita, nggak yakin kita. Nggak yakin. Dimakruhkan pula akan dianya tahiyat bila diwahamkan akan luput salat. Kalau kita melaksanakan salat tahiyat dulu begitu masuk masjid, kita memperkirakan waktu salat akan selesai, waktu salat wajib yang akan kita lakukan. Atau waktu salat sunat yang lain. Salat sunat yang ada waktunya. Kalau tahiyat nggak ada waktunya. Ketika itu makruh melaksanakan salat tahiyat. Kalau kita memperkirakan akan luput waktu salat fardu atau salat sunat bahkan. Nah, masuk masjid misalkan mau salat witir, waktu sebentar lagi, kita memperkirakan kalau salat tahiyat dulu waktu witir habis karena keburu subuh. Makruh salat tahiyatnya langsung aja witir. Nah. Tapi bila kita yakin dengan salat tahiyat akan hilang waktu salat fardu, itu haram malah. Amma idza tahaqqaqa fautuha, adapun apabila pastilah oleh luputnya salat. Adapun apabila pastilah oleh luputnya salat fardu di sini. Kalau kita tahiyat dulu, waktu salat fardu habis. Amma idza tahaqqaqa fautuha, adapun apabila pastilah, bukan waham, meyakinkan pastilah luputnya salat, fa in kanat fardhan hurrimatit tahiyah. Maka jika ada ianya salat yang kita yakini luputnya itu fardu, hurrimatit tahiyah, mestinya diharamkan akan salat tahiyat. Au naflan, atau bila ada ianya salat itu sunnah, kurihat dimakruhkan akan dianya tahiyat. Kita masuk masjid, kalau kita salat tahiyat dulu yakin salat yang lain akan keluar waktunya. Bila salat yang lain itu salat fardu, haram melaksanakan tahiyat. Karena tahiyat sunat, salat fardu dalam waktu wajib. Atau bila salat yang luput itu dengan sebab tahiyat salat sunat seperti salat witir, berarti makruh salat tahiyatnya, langsung witir aja. Bab ini termasuk panjang. Wa yundabu liman lam ya'ti bit tahiyyah li hadasin aw ghairi ka'allam yuridha wa in kana mutatahhiran aw ishtaghala bi syai'in akhara ay yaqula arba'a marratin. Disunnahkan bagi siman yang tidak melaksanakannya dengan tahiyat. Orang masuk masjid dan tidak melaksanakan tahiyat. Kenapa dia tidak mau tahiyat? Li hadasin, karena berhadas misalkan. Hadas, malas wudu. Au ghairihi, atau lainnya hadas. Masuk masjid memang enggak berhadas tapi enggak mau salat tahiyat. Kenapa? Ka'alam yuridha, seperti tidak menginginkan ia akannya tahiyat, enggak mau tahiyat. Fa in kana mutatahhiran, sekalipun ada ia dalam keadaan suci. Au ishtaghala bi syai'in akhar, atau sibuk ia dengan sesuatu yang lain, ada tugas yang harus dia kerjakan dalam masjid, enggak mau tahiyat. Apa disunnahkan? Yundabu naib fa'ilnya ayyakula. Disunnahkan bahwa berkata ia arba'a marratin 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca ini 4 kali. Fa innaha ta'dilu raka'ataini fil fadli. Sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ta'dilu. Itu mengimbangi ia raka'ataini akan 2 rakaat fil fadli dalam keutamaan. Jadi membaca itu 4 kali hampir sebanding pahalanya dengan melaksanakan 2 rakaat salat. Gitu.
Fatan dafi'ul kirahatu bidzalik, maka hilanglah makruh dengan demikian. Dengan kita membaca subhanallah ini 4 kali, walaupun kita tidak melaksanakan sunat tahiyat masjid, jadi hilang makruhnya, enggak makruh. Karena pada dasarnya makruh masuk masjid tanpa sholat. Tapi bila kita baca ini 4 kali, makruhnya hilang. Begitu di sini. Hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu'u fil masjid qabla tulil fasli. Bermula ini sekira-kira tidak mudah baginya oleh wudu dalam masjid sebelum panjang pasal. Ini ceritanya kalau masuk masjid tadi tidak mau tahiyat karena berhadas. Masuk masjid enggak mau tahiyat karena berhadas. Karena berhadas enggak tahiyat kemudian membaca subhanallah 4 kali, pahalanya sama seperti sholat tahiyat. Ini kedudukannya bila tidak mudah baginya oleh wudu dalam masjid sebelum lama pasal. Bila dalam masjid ada tempat wudu mudah atau di luar masjid dekat, enggak perlu jalan jauh, ini enggak cukup dengan membaca subhanallah. Harus wudu dan sholat tahiyat. Nah, begitu yang bisa saya pahami. Wa illa ini. Tadi sekira-kira tidak mudah baginya oleh wudu di dalam masjid sebelum pasal, tapi ada kaitnya di dalam masjid, ya kan? Tapi jarang sekarang ada tempat wudu dalam masjid, tempat wudu di luar masjid. Wa illa, jika mudah baginya oleh wudu dalam masjid, fala yakfi dzalik, maka tidak cukuplah oleh demikian. Tidak cukup membaca subhanallah 4 kali. Kenapa? Litaksirihi bitarkil wudu ma'atayasurihi, karena lalainya seseorang dengan meninggalkan wudu bersama mudahnya wudu. Nah, di kitab lain biasanya umum, nggak ada syarat-syarat. Kita masuk masjid nggak mau tahiyat baca subhanallah 4 kali, udah. Apalagi kita langsung melaksanakan sholat yang lain. Tapi di sini beliau mensyaratkan kalau memang tidak mudah wudu. Kalau mudah wudu berarti tidak cukup hanya membaca subhanallah 4 kali. Kita udah di dalam masjid nih. Fa illam takun shallaita fi baitika masalan raka'atail fajri fayujzi'uka ada'uhuma ay raka'atail fajri anit tahiyah. Jika tidak adalah engkau telah salat di rumahmu, masalan contohnya akan 2 rakaat fajar. Fa illam takun, maka jika tidaklah engkau telah salat di rumahmu, contohnya akan 2 rakaat fajar. Bila kita belum salat 2 rakaat fajar di rumah, kita bangun pagi tadi, enggak salat sunnah di rumah, langsung ke masjid. Fayujzi'uka ada'uhuma, maka mencukupi akan engkau oleh melaksanakan keduanya. Artinya kedua 2 rakaat fajar, anit tahiyah untuk tahiyat. Jadi enggak perlu tahiyat lagi, 2 rakaat fajar di masjid itu sudah bisa dijadikan sebagai tahiyat masjid juga sekaligus. Kenapa? Li'annaha tahsulu bi kulli naflin wa maktubah. Karena sesungguhnya tahiyat itu hasilnya dengan setiap sunnah dan dengan maktubah. Yang penting kalau masuk masjid ada sholatnya. Baik sholat sunat atau sholat fardu itu sudah mewakili tahiyat masjid. Gitu. Wa illam tanwi ma'azalik, sekalipun tidak engkau niat bersama demikian. Walaupun ketika kita sholat fajar tadi enggak niat untuk tahiyat, tetap dapat pahala tahiyatnya. Ya. Kalau kita niat juga boleh. Kenapa walaupun kita tidak niat tahiyat dengan sholat sunat fajar saja sudah mewakili untuk tahiyat? Li'annal maqsuda wujudu sholatin qablal julus. Karena bahwa sungguh maksud itu adanya sholat sebelum duduk. Karena yang penting sebelum duduk di masjid itu ada sholat dulu, sholat apapun. Waqad ujidat bidzalik, dan sungguh didapati akan dianya sholat bidzalik dengan demikian sholat sunat fajar. Dengan sholat sunat fajar kan berarti udah ada sholat sebelum duduk. Qala al-Bujairimi, berkatalah oleh Syekh Bujairimi. Apa kata Syekh Bujairimi? Idza nawat tahiyah ma'a fardin masalan hasala sawabuha ittifakan. Apabila niat ia akan tahiyat bersama fardu contohnya, niscaya hasillah oleh pahalanya tahiyat ittifakan sepakat. Bila kita masuk masjid kita salat fardu, kemudian bersama salat fardu kita niat untuk tahiyat juga. Ini kelihatannya boleh menggabungkan niat berarti. Kita niat salat fardu sekaligus untuk tahiyat. Berarti kita dapat pahalanya tahiyat, sepakat, enggak ada khilaf. Pahala fardu dapat, pahala tahiyat dapat. Wa idza nafaha fala yahsul ittifakan. Bila menafikan ia akannya tahiyat maka tidak hasil ianya pahala, sepakat juga. Kita niat salat duhur. Sahaja aku salat fardu duhur, bukan untuk tahiyat. Nah, kita nafikan seperti itu. Boleh enggak memasukkan niat nafi dalam salat? Kelihatannya boleh. Apabila menafikan ia akannya tahiyat. Kita salat fardu dan memang ini bukan untuk tahiyat, untuk fardu.
Sepakat ulama kita enggak dapat pahala tahiyatnya. Wa idza atlaka hasala sawabu 'alal mu'tamad. Dan apabila mengitlak ia, arti mengitlak enggak niat apa-apa, sahaja aku salat fardu doang, fardu zuhur. Enggak niat untuk tahiyat, enggak niat menafikan tahiyat. Hasala sawabu, niscaya hasillah oleh pahala atas pendapat mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad menyatakan dia dapat pahala salat tahiyat juga. Ya. Fa idza faraghta min rak'ataini lataini sallaitahuma li sunnatil fajri awil tahiyah fanwil i'tikafa. Apabila engkau telah selesai dari 2 rakaat alati sallaitahuma yang engkau salat akan keduanya untuk sunnah fajar atau untuk tahiyat. Kita masuk masjid, kita salat fajar 2 rakaat atau sunat tahiyat 2 rakaat, kita sudah selesai. Sesudah selesai salat, fanwil i'tikafa, maka niat olehmu akan i'tikaf. Nah ini niat i'tikaf sesudah selesai salat sunat. Kenapa enggak begitu masuk waktu masjid? Kenapa enggak begitu kita sampai di masjid langsung niat i'tikaf? Supaya ketika kita sholat tahiyat tadi sudah dalam keadaan i'tikaf. Ini saya juga enggak tahu alasannya kenapa. Jadi di sini justru anjuran niat ketika selesai sholat sunat. Nah, wahwa al-lubsu fil masjid biniyatil i'tikaf. Dianya i'tikaf itu menetap dalam masjid dengan niat i'tikaf. Jadi menetap dan niat untuk i'tikaf. Nah, itu disebut i'tikaf. Kalau menetap doang enggak niat i'tikaf, enggak disebut i'tikaf. Kenapa kita harus niat i'tikaf? Li'annahu sunnatun muakkadatun kulla waqtin. Karena bahwa sungguhnya i'tikaf itu sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan kulla waqtin dalam setiap waktu. Waqad urwiya, dan sungguh telah diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata, ya Rasul, apa kata Rasul? Mani atakafa fuwa kanakatin, barang siapa yang beriktikaf ya fuwa kanakah, sefuak nakah. Jadi fuak nakah ini masa memerah susu onta. Barang siapa yang beriktikaf ya selama pemerasan susu onta, maksudnya kadar iktikafnya enggak lama, seukuran orang selesai memerah susu onta. Faka'an nama a'taka nasamah, maka seolah-olah telah membebaskan ia akan seorang budak. Nasamah budak. Wa fuaqu bidhammil fa'i wa akhiruhu kafun. Bermula fuaq itu dengan dhammah fa dan bermula akhirnya itu kaf. Fuaqa kita baca. Ai miqdara zamani halbinaqah, yaitu kadar masa memerah susu onta. Wal muradu bin nasamah huna ar-raqiq, dan bermula yang dimaksud dengan nasamah di sini yaitu rakik budak. I'tikaf sebentar saja pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak itu pahalanya banyak. Sudah setengah jam cukup di sini. Ini bab ini panjang, mungkin sampai 3 kali baca, banyak banget doa. Kemudian beliau menyatakan wad'u bima da'a bihi rasul, berdoalah kamu dengan apa yang telah berdoa dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atail fajar, sesudah 2 rakaat fajar. Ini ada doa khusus yang kita baca selesai sholat sunat fajar. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.